Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Elia Rosari dengan NIM 2011061839 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan materi dari makalah kelompok saya dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS ST. Saya akan membawakan materi kelas 4 yaitu tema 7 Indahnya Keragaman Negeriku dalam subtema 2 Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Nah, teman-teman tahu tidak? Ternyata di Indonesia banyak sekali keragaman budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman pada rumah adat dan pakaian adat yang terdapat pada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan keterkaitan dalam makalah kami yaitu inovasi penilaian dalam pembelajaran IPS. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan video penjelasannya. Yang pertama, keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat Indonesia sangat beragam, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Rumah adat atau rumah tradisional merupakan rumah yang memiliki ciri khas budaya atau gaya tertentu yang mencerminkan ciri khas dari suatu wilayah. Nah, berikut ini rumah adat di Indonesia berdasarkan provinsi, nama rumah adat dan contoh gambar dari rumah adatnya. Yang pertama, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, yaitu rumah Aceh. Gambarnya dapat teman-teman lihat di sampingnya, yaitu membentuk memanjang ke belakang. Yang kedua, Sumatera Utara, yaitu rumah babi Batak Toba. Gambarnya dapat teman-teman lihat ya, yaitu berbentuk seperti kerucut dan tiang pada bawah dipagari dengan kayu-kayu besar. Yang ketiga, Sumatera Barat, rumah Gadang, yaitu atapnya berbentuk seperti perahu dan memiliki ujung-ujung yang runcing. Yang keempat, Riau, yaitu Balai Sakso Jatuh dan rumah adat Selaso Jatuh Kembar, yaitu gambarnya seperti teman-teman lihat ya, atapnya berbentuk seperti gong, yaitu memiliki tonjolan pada bagian tengah. Dan yang selanjutnya masih di Provinsi Riau, yaitu rumah Melayu atap lontik. Seperti yang teman-teman lihat ya, di gambar atapnya seperti melentik, yaitu kedua sisi terlihat lebih tinggi dibandingkan pada bagian tengah. Dan yang selanjutnya masih di Provinsi Riau, yaitu rumah Melayu lipat kajang. Teman-teman dapat melihat ya contoh gambarnya di samping. Dan yang kelima, Kepulauan Riau, yaitu rumah Melayu atap 5 sepotong. Nah, teman-teman dapat melihat gambar di samping ya. Yang keenam, Provinsi Jambi, yaitu rumah panggang. Teman-teman juga dapat melihat gambar di samping ya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu di Provinsi Bengkulu, rumah Bubungan 5. Gambarnya dapat teman-teman lihat ya. Dan yang selanjutnya Provinsi Sumatera Selatan, rumah Limas. Teman-teman dapat melihat gambar di samping ya. Yang kesembilan, Bangka Belitung, rumah Rakit, rumah Limas, yaitu seperti gambar di samping, rumahnya mengapung di air dan berbentuk limas. Dan yang ke-10 Provinsi Lampung, yaitu rumah adat Nu Sesat. Teman-teman dapat melihat contoh gambarnya di samping ya. Lanjut lagi yang ke-11 Provinsi Jawa Barat, yaitu rumah adat Kasepuhan. Teman-teman dapat melihat gambar di samping ya. Yang ke-12 dari Provinsi Banten, yaitu nama rumah adatnya Rumah. Contoh gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Yang ke-13 Provinsi DKI Jakarta, yaitu ada rumah adat Kebaya dan rumah adat Cindang. Contoh gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Yang ke-14 Provinsi Jawa Tengah, yaitu rumah adat Jogyo. Gambarnya dapat teman-teman lihat sendiri di samping ya. Yang ke-15 Provinsi DI Yogyakarta, yaitu rumah adat Jogyo, sama seperti Jawa Tengah rumah adat Jogyo. Yang selanjutnya Provinsi Jawa Timur, yaitu rumah adat Jogyo juga. Untuk gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya.
Yang ke-17 Provinsi Kalimantan Barat, nama rumah adatnya yaitu Rumah Panjang. Contohnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Yang ke-18 Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu rumah adatnya Rumah Betang. Lanjut yang ke-19 Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Rumah Babi. Teman-teman dapat melihat contoh gambarnya di samping ya. Yang selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur, nama rumah adatnya yaitu Rumah Lamin. Yang ke-21 ada Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Rumah Banjar. Gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Selanjutnya pada Provinsi Bali, yaitu ada rumah adatnya Gapura Candi Bentar. Gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Yang ke-23 ada dari Provinsi Sulawesi Utara, yaitu nama rumah adatnya Laikas. Gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Selanjutnya dari Provinsi Gorontalo, yaitu nama rumah adatnya Dolupa. Gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Dan yang selanjutnya Provinsi Sulawesi Tengah, nama rumah adatnya Sauraja atau Rumah Raja atau Rumah Besar. Gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Dan yang selanjutnya dari Sulawesi Barat, yaitu rumah adatnya Rumah Boyang. Teman-teman dapat melihat gambar di samping ya. Dan yang selanjutnya dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu rumah adat Tongkonan. Gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Yang ke-28 dari Provinsi Tenggara, yaitu rumah adat Buton atau Banua Tada. Yang selanjutnya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, nama rumah adatnya yaitu Dalam Loka Samawa. Gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Dan yang selanjutnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, nama rumah adatnya yaitu Sao Ata Mosa Lakitara. Selanjutnya dari Provinsi Maluku, yaitu ada rumah adat Baileo. Gambarnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Selanjutnya dari Provinsi Maluku Utara, yaitu ada rumah adat Baileo juga. Teman-teman dapat melihat contohnya ya, hampir sama dengan dari Provinsi Maluku. Selanjutnya ada dari Provinsi Papua Barat, yaitu nama rumah adatnya Honai. Dan yang terakhir sama seperti Provinsi Papua Barat, yaitu dari Provinsi Papua atau Irian Jaya, nama rumah adatnya juga Honai. Contoh gambar rumah adatnya dapat teman-teman lihat di samping ya. Materi selanjutnya yaitu mengenal keragaman pakaian adat di Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, pakaian adat sendiri merupakan salah satu bentuk dari identitas dan jati diri sebuah daerah di Indonesia sendiri. Pakaian adat umumnya digunakan untuk merayakan acara-acara istimewa. Pakaian adat sendiri umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Setiap provinsi memiliki ciri khas pakaian adatnya masing-masing. Berikut ini nama pakaian adat dan asal provinsi dari ke-34 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi yang pertama yaitu Provinsi Aceh, nama pakaian adatnya Ule Balang. Provinsi yang kedua Sumatera Utara, nama pakaian adatnya Ulos. Provinsi yang ketiga Sumatera Barat, nama pakaiannya Bundo Kenduang. Provinsi yang keempat Riau, yaitu nama pakaian adatnya Teluk Belanga dan Kebaya Labuh. Kemudian selanjutnya Provinsi Kepulauan Riau, sama juga nama pakaian adatnya Kebaya Labuh dan Teluk Belanga. Selanjutnya dari Provinsi Jambi, nama pakaian adatnya yaitu Baju Kurung Tanggung. Provinsi Sumatera Selatan, nama pakaian adatnya Aesan Gede. Provinsi Bangka Belitung, nama pakaian adatnya Paksian. Provinsi Lampung, nama pakaian adatnya Tulang Bawang. Provinsi Bengkulu, nama pakaian adatnya Rejang Lebong. Provinsi DKI Jakarta, nama pakaian adatnya Sadaria. Provinsi Banten, nama pakaian adatnya Pangsi. Provinsi Jawa Barat, nama pakaian adatnya Bedahan. Provinsi Jawa Tengah, nama pakaian adatnya Kebaya. Provinsi DI Yogyakarta, nama pakaian adatnya Kebaya Kesatrian. Provinsi Jawa Timur, nama pakaian adatnya Pesaan. Selanjutnya Provinsi Bali, nama pakaian adatnya Payas Agung. Provinsi Nusa Tenggara Barat, nama pakaian adatnya Rimpu. Provinsi Nusa Tenggara Timur, nama pakaian adatnya
Nusa Tenggara Timur. Provinsi Kalimantan Barat, nama pakaian adatnya King Baba dan King Topang. Provinsi Kalimantan Tengah, nama pakaian adatnya Sangkarut. Provinsi Kalimantan Timur, nama pakaian adatnya Kustin. Provinsi Kalimantan Utara, nama pakaian adatnya Ta'a dan Sapei Sapak. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Selatan, nama baju adatnya Babaju, Kun Galung, Pacinan. Provinsi Sulawesi Barat, nama pakaian adatnya Patudut, Towaine. Provinsi Sulawesi Utara, nama pakaian adatnya Laku Tepu. Provinsi Sulawesi Tengah, nama pakaian adatnya Ngembe. Provinsi Sulawesi Selatan, nama pakaian adatnya Bodo. Provinsi Sulawesi Tenggara, nama pakaian adatnya Babungawi. Provinsi Gorontalo, nama pakaian adatnya Baliu dan Makuta. Selanjutnya, Provinsi Maluku, nama pakaian adatnya Cele. Provinsi Maluku Utara, nama pakaian adatnya Manteran Lamo dan Kimungia. Provinsi Papua Barat, nama pakaiannya Ewer. Dan yang terakhir, Provinsi Papua, nama pakaian adatnya Koteka dan Rok Rumbai. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh gambar pakaian adat dan asal provinsinya. Nah, teman-teman, sudah kita dengarkan bukan penjelasan tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia dari segi rumah adat dan pakaian adat dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimana penilaian yang dilakukan terhadap keragaman budaya kita? Nah, teman-teman, penilaian sendiri mencangkup 3 aspek utama, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Lalu, bagaimanakah melakukan penilaian keragaman budaya dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan? Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, dari segi pengetahuan. Sejauh manakah pemahaman peserta didik terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia? Yang kedua, bagaimana peserta didik menyikapi setiap perbedaan kebudayaan yang ada di negeri kita, Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kebudayaan pada daerah masing-masing meskipun zaman terus berkembang, serta mampu untuk menghargai setiap perbedaan yang ada pada setiap masing-masing kebudayaan. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan video dari saya. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.